Jangan pernah berjanji jika kamu tidak tahu kapan usiamu akan habis. Karena di dunia ini, ada jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi dengan tenang. Hanya karena mereka memegang teguh sumpah yang pernah kita buat bersama. Malam itu, aku duduk melingkar di sebuah rumah tua. Tertawa lepas bersama 4 sahabat masa. Kecilku yang sudah bertahun-tahun tidak kutemui. Suasananya begitu hangat, sampai akhirnya lampu minyak di tengah kami padam. Dan aku menyadari satu kenyataan yang membuat seluruh darahku membeku di bawah temaram cahaya. Hanya ada satu bayangan di lantai itu. Bayanganku sendiri. Sementara mereka berempat sudah terkubur di dalam tanah sejak 1 tahun yang lalu. Lampu neon putih di langit kantor sudah lama berdengung kesepian. Di ruangan seluas ini, hanya ada Rian dan tumpukan berkas yang seolah tidak ada habisnya. Jari-jarinya masih menarik kaku di atas papan ketik, berkejaran dengan tenggat waktu yang mencekik. Bagi Rian, jam dinding bukan lagi penunjuk waktu, melainkan cambuk yang memaksanya terus bergerak. Hidupnya dalam beberapa tahun terakhir telah menyusut menjadi rutinitas yang monoton. Bangun, terjebak macet, lembur, pulang untuk tidur, dan mengulangnya lagi besok pagi. Kampung halaman dan teman-teman. Masa kecilnya telah lama terkunci rapat di dalam kotak. Memori yang berdebu berganti menjadi barisan angka dan target perusahaan. Malam itu adalah malam takbiran. Gema-gema takbir samar terdengar dari masjid di luar gedung tinggi itu. Mencoba menembus kaca tebal yang kedap suara, Rian sempat terhenti sejenak, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan wajah lelahnya sendiri. Ada rasa hampa yang tiba-tiba menyergap, sebuah ruang kosong yang ia sebut sebagai kerinduan. Namun, ia segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir melankolia itu dan kembali menatap layar laptopnya yang menyala terang. Tiba-tiba, keheningan ruangan itu pecah oleh getaran tajam di atas meja. Ponsel Rian bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk menerangi sudut meja yang gelap. Rian mengerutkan kening melihat nomor yang tidak dikenal. Tanpa prasangka apapun, ia membuka pesan tersebut. "Yan, jadi pulang lebaran ini. Kita reuni ya." Rian terdiam beberapa detik. Di saat semua orang sibuk mengirimkan ucapan selamat yang seragam, pesan ini terasa sangat personal sekaligus asing. Belum sempat ia menebak, ponselnya kembali bergetar menampilkan pesan kedua dari nomor yang sama. "Ini gue, Gani." Nama itu seketika membuat jemari Rian membeku. Gani, sahabat paling dekatnya di kampung dulu. Seseorang yang posisinya sudah seperti saudara sendiri. Sudah hampir 3 tahun Rian tidak mendengar kabar dari Gani. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di sudut pikiran Rian. Gaya bahasa pesan itu terasa sangat kaku dan dingin, sama sekali tidak mencerminkan sosok Gani yang ia kenal dulu, pria yang selalu penuh energi dan santai. Mengapa Gani tiba-tiba menghubunginya dengan cara seperti ini? Setelah menarik napas panjang, Rian akhirnya mengetik balasan dengan ibu jari yang agak gemetar. "Iya, gua pulang malam ini. Kita ketemu." Keputusan itu diambil begitu saja. Rian langsung mengemas barang-barangnya, mematikan laptop, dan melangkah keluar dari kantor dengan tergesa-gesa. 1 jam kemudian, mobil Rian sudah melaju membelah jalan tol yang panjang dan sepi. Sebagian besar pemudik sudah tiba di tujuan mereka, meninggalkan aspal hitam itu lengang di bawah. Sorot lampu jalan yang berjajar kekuningan. Rian menyalakan radio mobil dengan volume rendah. Sebuah lagu lama mengalun pelan. Jenis lagu yang langsung menarik pikirannya mundur ke masa sekolah dulu. Masa di mana ia, Gani, Fadel, Edo, dan Hendra tidak pernah terpisahkan. Mereka adalah 5 sekawan yang selalu punya alasan untuk tertawa. Namun, semakin jauh mobilnya meninggalkan batas kota, suasana di dalam kabin justru terasa semakin sunyi. Udara AC mobil terasa lebih dingin dari biasanya, membuat tengkuk Rian sesekali meremang. Kegelapan di luar jendela kiri dan kanan seolah menjalar naik, menelan sisa-sisa hiruk-pikuk kota yang ia tinggalkan. Rasa lelah yang teramat sangat mulai menyerang matanya.
Pandangan Rian beberapa kali mengabur. Sadar bahwa memaksakan diri sangat berbahaya, Rian memutuskan untuk membelokkan mobilnya ke sebuah rest area kecil yang sepi di pinggir jalan tol. Rian memarkirkan mobilnya tepat di bawah tiang lampu yang redup. Ia berniat hanya menutup mata selama 10 menit untuk menghilangkan kantuk. Namun, begitu kepalanya bersandar pada jok mobil, kesadarannya langsung tersedot jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Rian bermimpi. Dalam mimpinya, ia sedang berjalan di atas aspal jalanan kampung halamannya yang basah oleh embun. Suasananya sangat gelap. Di ujung jalan yang berkabut, berdiri 4 orang pria dengan posisi berjejer rapi. Menghadap langsung ke arahnya. Rian melangkah mendekat, mencoba mengenali siluet tubuh mereka. Jantungnya berdesir hebat saat menyadari siapa mereka. Gani, Fadel, Aido, dan Hendra. Mereka semua mengenakan pakaian yang rapi. Namun wajah mereka tampak teramat pucat di bawah temaram kabut. Dan senyuman yang mereka sunggingkan terlihat kaku. Gani kemudian melangkah satu depat ke depan. Matanya menatap lurus ke dalam bola mata Rian tanpa berkedip. Dari bibirnya yang pucat, terdengar sebuah bisikan yang pelan namun bergema jelas di telinga Rian. "Jangan telat lagi, Yan." "Iya, kami udah nunggu lama," sambung 3 suara lainnya secara serempak dengan nada yang datar dan dingin. Suara itu terdengar seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun gaungnya terasa begitu dekat di dalam kepala Rian. Rian tersedot kenyataan dan tersentak hebat. Ia terbangun dengan napas yang memburu dan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Jantungnya balu di dalam dada. Ia segera memandang ke sekeliling kabin mobilnya yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Di luar, suasana rest area masih tetap sama, sepi dan mati. Ia melirik jam digital di dashboard mobil. Baru 15 menit berlalu sejak ia memejamkan mata. Rian mengusap wajahnya dengan kasar. Mencoba mengusir sisa kengerian dari mimpi buruk yang terasa begitu nyata itu. "Cuma mimpi. Lo cuma kecapekan, Yan," gumamnya pada diri sendiri. Mencoba menenangkan debaran di dadanya yang tak kunjung reda. Tanpa mau membuang waktu lebih lama di tempat itu, Rian kembali menyalakan mesin mobil. Ia menginjak pedal gas, membiarkan kendaraannya kembali melesat menembus sisa perjalanan malam yang pekat, menuju kampung halaman yang kini terasa tidak lagi sama dalam pikirannya. Mobil Rian terus melaju membelah sisa malam yang kian pekat. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, roda-roda mobilnya akhirnya berbelok meninggalkan jalan raya beraspal mulus, berganti menapaki jalanan berbatu yang sangat ia kenal. Gapura selamat datang di kampung halamannya, berdiri kokoh di bawah temaram lampu jalan. Namun, ada sesuatu yang salah. Biasanya, menjelang subuh di hari raya seperti ini, gema takbiran dari corong masjid akan saling bersahutan memecah malam. Jalanan desa seharusnya mulai hangat oleh langkah kaki warga yang bersiap menyambut salat Id, tetapi pagi ini, kampung itu justru seperti ditelan bumi. Tidak ada gema takbir, tidak ada hiasan lampu kelelip di depan rumah warga, sunyi teramat sunyi. Hingga suara gesekan ban mobilnya dengan kerikil jalan terdengar begitu nyaring dan mengintimidasi. Rian menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit. Udara dingin yang tidak biasa langsung menerobos masuk, menusuk kulitnya hingga ia menggigil. Kabut tebal merayap lambat di atas permukaan jalan, menyelimuti rama-rama warga yang jendelanya tertutup rapat dan gelap gulita. Rasanya ialah seluruh penduduk desa sedang mengosongkan tempat itu, atau sengaja bersembunyi dari sesuatu. Tiba-tiba, keheningan di dalam mobil dipecah oleh getaran ponsel di atas dashboard. Rian tersentak, hampir saja menginjak pedal rem secara mendadak. Ia melirik layar ponselnya yang menyala terang di tengah kegelapan kabin. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal yang tadi mengaku sebagai Gani. "Kami di tempat biasa." Rian menatap layar itu dengan dahi berkerut. Tempat biasa. Otaknya langsung memutar memori belasan tahun lalu, menuju sebuah rumah kayu terbengkalai yang berdiri terasing di ujung desa, berbatasan langsung dengan hamparan sawah. Dulu,
Rumah kosong itu adalah markas rahasia mereka berlima untuk merencanakan petualangan. Konyol masa remaja, mulai dari bolos sekolah hingga tempat bersembunyi setelah mencuri mangga tetangga. Rian mengembuskan napas panjang. Rasa heran dan hawa mistis yang menyelimuti kampungnya coba ia tepis jauh-jauh. Ia memutar setir, membawa mobilnya melintasi jalanan sempit yang semakin menanjak dan gelap menuju ujung desa. Sinar lampu sorot mobilnya membelah kabut, hingga akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan. Kayu tua yang tampak rapuh dimakan usia. Rian mematikan mesin mobil. Begitu ia melangkah keluar, keheningan malam langsung menyergapnya. Suara jangkrik dan serangga malam entah kenapa terdengar, jauh lebih keras dan monoton, menciptakan irama yang membuat bulu kuduknya meremang. Langkah kakinya terasa berat saat menapaki rumputan liar yang basah oleh embun. Pintu depan rumah kayu itu ternyata sudah sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang menganga. Rian mendorong daun pintu tua itu, perlahan hingga menimbulkan suara derit, panjang yang memilukan. "Gan, Fadil," panggil Rian lirih. Suaranya seolah tertelan oleh kegelapan di dalam rumah. Tidak ada jawaban verbal. Namun, di bagian tengah, ruangan yang luas dan hanya diterangi oleh sebatang lilin yang menyala redup, Rian melihat 4 siluet. Tubuh manusia sedang duduk melingkar di atas lantai semen yang berdebu. Jantung Rian berdegup kencang, campuran antara rasa lega dan debar aneh yang sulit ia jelaskan. Begitu Rian melangkah mendekat, keempat sosok itu menoleh secara serempak ke arahnya. Cahaya lilin yang bergoyang ditiup angin malam menerangi wajah-wajah mereka. Gani, Fadel, Ido, dan Hendra. Mereka ada di sana, persis seperti dalam mimpinya di rest area tadi. "Yan, akhirnya datang juga," ucap Gani pelan. Suaranya terdengar datar, namun senyuman tipis terukir di bibirnya. Rian menghela napas lega. Rasa takutnya perlahan menguap digantikan kehangatan nostalgia. "Sialan lo semua. Gue kira gue salah alamat. Kenapa lampunya nggak dinyalain, sih? Lagian kampung sepi banget kayak kuburan," gerutu. Rian sambil ikut mengambil posisi duduk melingkar, bergabung dengan mereka. "Sengaja, biar kayak dulu lagi," sahut Fadel sambil terkekeh kecil. Obrolan pun mengalir. Untuk beberapa saat, Rian merasa seperti kembali ke masa remaja. Mereka mulai melempar lelucon lama, membahas mas-mas indah saat mereka bolos sekolah demi memancing di sungai. Hingga momen konyol saat mereka harus patungan uang koin hanya untuk membeli beberapa bungkus mie instan lalu memakannya beramai di tempat ini. Rian tertawa lepas, melupakan sejenak beban pekerjaan kantor yang selama ini menghimpit kepalanya. Namun, perlahan-lahan Rian mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali mereka tertawa, suara tawa keempat sahabatnya terdengar sangat serempak dan monoton. Seolah-olah suara itu dipaksakan keluar dari tenggorokan yang kering. Wajah mereka, meski tersenyum, terlihat teramat pucat di bawah temaram cahaya lilin. Kulit mereka tampak seperti orang yang sedang sakit parah. Dan sepasang mata mereka menatap Rian dengan cara yang aneh kosong, dingin, dan nyaris tanpa berkedip. Di tengah tawa Rian yang mulai mereda karena rasa canggung yang tiba-tiba merayap, Hendra yang sejak tadi paling diam tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Ia menatap lurus ke dalam mata Rian. "Kami sudah nunggu kamu sangat lama di sini, Yan, setiap lebaran. Tapi kamu nggak pernah datang," ucap Hendra dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi sangat berat. Bergaung rendah di dalam ruangan kosong itu. Suasana keakraban seketika lenyap, berganti menjadi ketegangan yang mencekik. Rian tertegun, lidahnya mendadak keluh untuk menjawab tuduhan itu. Sebelum Rian sempat mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri, sepasang angin kencang berembus entah dari mana, menerobos celah dinding papan rumah. Dalam satu kedipan mata, api lilin di tenaga mereka padam total. Ruangan itu seketika menjadi gelap gulita, menyisakan kegelapan, pekat yang seolah menekan dada. Rian, jantungnya berdentum hebat menembus kesunyian.
Di dalam kegelapan yang buta itu, Rian tidak bisa melihat apa-apa. Namun telinganya menangkap sesuatu yang mengerikan. Suara gesekan halus di atas semen, disusul oleh suara bisikan gaib yang pelan dan tumpang tindih. Berputar-putar mengelilingi tempatnya duduk, seolah-olah ada puluhan makhluk yang tak terlihat sedang merayap mendekatinya dari segala arah. Rian membeku di tempatnya duduk. Kegelapan di dalam rumah kayu itu terasa begitu pekat, seolah memiliki bobot yang menekan dadanya hingga sesak. Suara bisikan halus yang tadi berpur di sekelilingnya perlahan mereda, menyisakan keheningan yang jauh lebih mencekam. Jantung Rian berdentum sangat keras, berkejaran dengan deru napasnya yang mulai memburu. Krik, suara pemantik api terdengar memecah kesunyian. Secercah cahaya kekuningan kembali muncul saat Gani menyalakan kembali sebatang lilin di tengah mereka. Cahaya redup itu bergoyang, melemparkan silut panjang ke dinding papan yang rapuh. Rian tersentak mundur hingga telapak tangannya menyentuh lantai. Semen yang sedingin es. Dalam hitungan detik saat kegelapan melanda, posisi keempat sahabatnya telah berubah. Kini, Gani, Fadel, Ido, dan Hendra duduk jauh lebih rapat, mengelilinginya dalam jarak yang sangat dekat. Tatapan mereka semua tertuju lurus pada Rian, mengunci pergerakannya. "Kenapa mukamu tegang begitu?" "Yan, takut," tanya Gani. Suaranya kini tidak lagi renyah seperti di awal, melainkan terdengar datar dan dingin, tanpa ada riak emosi. Rian mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa sekering padang pasir. "Enggak, gue cuma kaget aja lampunya tiba-tiba mati," jawab Rian terbata-bata, berusaha keras menyembunyikan getar ketakutan di suaranya. Fadel tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat wajahnya yang teramat pucat terpapar langsung oleh cahaya lilin. "Kamu masih ingat janji kita di tempat ini, Yan? Waktu kita masih umur 17 tahun. Pertanyaan Fadel membuat ingatan Rian terlempar ke masa lalu. Di malam sebelum mereka semua lulus sekolah dan memilih jalan hidup masing-masing, mereka berlima pernah menyayat ujung jari, meneteskan darah di atas lantai ini, dan bersumpah sesibuk apapun kita nanti, sesukses atau segagal apapun kita di perantauan, setiap hari raya Lebaran kita harus pulang dan berkumpul di rumah ini bersama-sama." Rian menundukkan kepala. Rasa bersalah yang teramat sangat mulai bercampur dengan rasa takut. "Gue ingat. Gue gak pernah lupa," ucap Rian lirih. "Tapi kalian harus ngerti, kerjaan gue di kota bener-bener gila. Kepala gue mau pecah tiap hari. Gue gak sempat. Belum sempat atau memang kamu sengaja tidak mau menyempatkan waktu?" Potong Ido cepat. Kalimat itu meluncur tajam, menusuk tepat di ulu hati Rian. "Kami selalu pulang, Yan, setiap tahun. Kami selalu nunggu kamu duduk di lingkaran ini. Tapi kursi kamu selalu kosong," tambah Hendra dengan tatapan mata yang kosong, seolah tidak ada kehidupan lagi di balik sepasang bola mata itu. Rian semakin merasa terpojok. Suasana di dalam ruangan itu terasa semakin dingin. Jenis dingin yang tidak hanya menusuk kulit, melainkan menembus hingga ke tulang sumsumnya. Rian yang merasa tidak nyaman berniat untuk menggeser posisi duduknya mundur. Berniat mencari alasan untuk menyalakan senter di ponselnya yang ia tinggal di mobil. Namun, saat pandangan Rian turun ke arah lantai semen untuk bertumpu, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat seluruh darah di tubuhnya mendadak berhenti mengalir. Cahaya lilin yang berada di tengah mereka memancarkan sinar ke segala arah, menciptakan bayangan hitam di atas lantai. Rian melihat bayangan tubuhnya sendiri terpantul jelas di lantai semen yang berdebu. Namun, saat Rian melirik ke arah depan dan sampingnya, matanya membelalak sempurna karena ngeri. Di bawah sorot cahaya yang sama, di tempat Gani, Fadel, Ido, dan Hendra duduk tegak, tidak ada bayangan sama sekali. Lantai di bawah tubuh mereka bersih, kosong, seolah-olah tidak ada objek apapun yang sedang menghalangi jalannya cahaya. Jantung Rian berdegup sangat kencang hingga telinganya berdengung. Ia mengerjapkan matanya berulang kali, berharap itu hanyalah halusinasi akibat
kelelahan atau penglihatan, yang kabur di dalam remang-remang. Namun kenyataan tidak berubah. Keempat temannya duduk di sana, menatapnya, berbicara dengannya. Namun mereka tidak menyentuh dimensi yang sama dengannya. Mereka tidak memiliki bayangan. Satu demi satu keanehan sejak awal. Perjalanannya mulai terhubung. Di kepala Rian, pesan teks yang kaku. Kampung halaman yang senyap tanpa gema takbir, kabut yang teramat tebal. Wajah mereka yang seputih kain kafan, dan kini, ketiadaan bayangan. Ian panggil Gani pelan. Rian perlahan mendongakkan kepalanya dengan tubuh yang gemetar hebat. Senyuman di wajah keempat sahabatnya kini melebar. Namun senyum itu terlihat sangat tidak alami. Sudut-sudut bibir mereka tertarik terlalu tinggi hingga mendekati telinga, menciptakan seringai kaku yang mengerikan. "Kenapa kamu baru datang sekarang, Ian?" tanya Gani lagi. Kali ini, suaranya terdengar berlapis. Bergaung berat seolah ada suara lain yang berbicara bersamaan. Dari dalam tenggorokannya, Rian tidak sanggup lagi bertahan. Ketakutannya telah mencapai batas maksimal. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Rian melompat berdiri hingga kakinya menyenggol lilin di lantai hingga padam untuk kedua kalinya. Dalam kegelapan total, Rian berbalik dan berlari sekene menuju pintu keluar, mengabaikan suara derit kayu dan angin malam yang menjerit di telinganya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Rian berlari kesetanan menerobos kegelapan malam. Langkah kakinya tak beraturan. Beberapa kali ia tersandung akar pohon dan kerikil tajam. Namun rasa sakit itu kalah telak oleh rasa ngeri yang mencengkeram dadanya. Angin malam yang dingin menghantam wajahnya. Seiring dengan suara napasnya yang memburu dan putus-putus. Rumah kayu tua itu perlahan tertinggal di belakang. Menyusut di telan kabut tebal yang terus merayap naik. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Rian melihat secercah cahaya kuning redup di pinggir jalan desa. Itu adalah sebuah warung kopi kecil yang dinding bambunya sudah usang. Di dalamnya, seorang bapak tua berpakaian sarung sedang duduk sendirian di atas bangku kayu, menatap kosong ke arah kepulan asap kopinya. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung menerobos masuk ke dalam warung. Tubuhnya gemetar hebat, pelipisnya dibanjiri keringat dingin. "Pak, tolong, Pak," bisik Rian dengan suara yang hampir habis. Tangannya mencengkeram pinggiran meja kayu untuk menopang tubuhnya yang lemas. Bapak tua itu tersentak kaget, lalu menatap Rian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh keheranan. "Astaga, nak, kamu kenapa? Duduk dulu. Minum air ini," ujar bapak tua itu sambil menyodorkan segelas air putih. Rian meminum air itu dengan rakus. Meski tenggorokannya masih terasa kering dan tercekat. "Pak, saya mau tanya. Gani, Fadal, Ido, sama Hendra. Mereka sekarang tinggal di sebelah mana ya? Saya tadi nyari rumahnya butek. Terus malah ketemu mereka di rumah kosong ujung desa." Mendengar barisan nama yang diucapkan Rian, tangan bapak tua itu yang sedang memegang korek api mendadak berhenti. Suasana di dalam warung yang tadinya hangat mendadak berubah menjadi sunyi dan kaku. Tatapan mata bapak tua itu beralih, menatap Rian dengan pancaran rasa iba sekaligus ngeri yang amat mendalam. "Nak, kamu ini siapanya mereka?" tanya bapak tua itu. Suaranya mendadak merendah dan bergetar. "Saya Rian, Pak, sahabat mereka dari kecil. Saya baru aja dari sana, ngobrol sama mereka di rumah kayu itu," jawab Rian mendesak. Tidak sabar dengan reaksi sang bapak. Bapak tua itu menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan berat. Ia menggelengkan kepala perlahan. "Nak, rumah kayu itu sudah kosong bertahun-tahun. Gak mungkin ada orang di sana. Kamu salah lihat, atau mereka yang mendatangi kamu." "Maksud bapak apa?" "Jangan bercanda, Pak. Saya baru aja duduk melingkar sama mereka," seru Rian mulai panik. Emosinya campur aduk. Bapak tua itu menatap lurus ke mata Rian, wajahnya teramat serius. "Saya nggak bercanda, nak, demi Allah. Jani, Fadel, Edo, dan Hendra. Mereka semua sudah meninggal dunia. Dek,
Jantung Rian seakan berhenti berdetak. Seluruh badannya mendadak kaku, mati rasa. Enggak. Nggak mungkin, Pak. Bapak bohong, kan? Tepat pada malam takbiran Lebaran tahun lalu. Lanjut bapak tua itu dengan suara baritonnya yang berat. Mereka berempat naik mobil, mau pulang ke kampung ini. Katanya, mereka mau buru-buru. Karena ada janji mau kumpul lengkap sama satu teman mereka yang kerja di kota. Tapi, pas lewat jalan tanjakan curam sebelum masuk desa ini, mobil mereka mengalami remblong. Mobilnya nggak bisa dikendalikan, menabrak pembatas jalan, lalu terjun bebas ke dalam jurang. Mereka semua tewas di tempat. Kata-kata bapak tua itu bagai hantaman. Gada besar yang menghancurkan. Seluruh logika Rian tubuhnya limbung. Ia terduduk lemas di atas bangku kayu. Pikirannya menolak percaya. Namun ketiadaan bayangan dan wajah pucat yang ia lihat beberapa menit lalu kini menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Mereka semua sudah mati. Mereka tewas saat dalam perjalanan untuk menepati janji. Demi menemuinya. Tiba-tiba, pandangan Rian mengabur. Cahaya lampu warung bergoyang hebat, dan suara bapak tua itu perlahan memudar, tergantikan oleh dengungan bising yang menyakitkan di dalam telinganya. Kesadaran Rian seolah ditarik paksa keluar dari tubuhnya, tersedot masuk ke dalam pusaran dimensi lain. Detik berikutnya, Rian mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Ia tidak lagi di warung. Ia sedang duduk di kursi penumpang sebuah mobil yang sedang melaju membelah malam. Suasana di dalam mobil itu terasa sangat hangat. Di depannya, Gani sedang menyetir sambil bersiul kecil. Di samping Gani ada Fadel yang sedang sibuk memakan camilan. Sementara di bangku belakang, Ido dan Hendra tertawa lepas. Gue bilang juga apa? Lebaran tahun ini kita harus kumpul lengkap. Ujar Fadel sambil tersenyum lebar. Iya, udah 3 tahun kita nggak ketemu Rian Gani. Lo udah kabarin dia, kan? Dia beneran pulang? Tanya Ido dari belakang. Gani melirik kaca spion tengah sambil tersenyum tulus. Udah gue SMS pakai nomor baru gue. Dia bilang dia jalan malam ini. Semoga aja si Rian nggak telat lagi kayak biasanya. Rian yang duduk di antara mereka sebagai sosok spiritual tak kasat mata. Merasakan dadanya sesak luar biasa. Air matanya meleleh melihat wajah sahabatnya yang begitu hidup. Begitu tulus menantinya. Ia ingin berteriak, gue ada di sini. Maaf Inge. Namun suaranya tak mampu menembus dimensi mereka. Tiba-tiba, mobil mulai menanjak di jalanan yang gelap dan berliku. Deru mesin mobil mendadak berubah menjadi aneh. Gani mulai menginjak pedal rem berulang kali. Namun kecepatan mobil justru semakin bertambah. Remnya kenapa nih? Kok blong? Seru Gani, nadanya mendadak panik. Wajahnya yang tadi ceria seketika berubah pucat. Suasana di dalam kabin berubah drastis menjadi horor yang nyata. Fadel langsung mencengkeram dashboard dengan erat. Gan, pelan-pelan, Gan. Depan tikungan jurang. Gak bisa, remnya gak fungsi sama sekali. Teriak Gani histeris. Tangannya sekuat tenaga mengendalikan setir yang mulai oleng. Ya Allah, Gani, awas. Jerit Ido dari belakang. Sementara, Hendra hanya bisa memejamkan mata pasrah dengan wajah ketakutan yang teramat sangat. Mobil itu melesat tak terkendali di jalanan menurun setelah tanjakan. Sinar lampu depan menembus kabut, menampilkan pembatas jalan beton yang semakin dekat. Rian hanya bisa menyaksikan semua kepanikan itu dengan seluruh tubuh yang bergetar hebat. Bereakakaka. Suara benturan logam yang teramat keras menghantam indera. Pendengaran Rian, mobil itu menghantam pembatas, melayang di udara. Sebelum akhirnya terjungkir balik menghantam dasar jurang berbatu. Kegelapan dan kesunyian yang mati seketika menelan segalanya. Rian tersedot kembali ke realitas dengan sentakan hebat. Penglihatan mengerikan itu lenyap, menyisakan dirinya yang kini telah terduduk berlutut di atas lantai, semen rumah kayu tua tempat yang baru saja ia tinggali untuk berlari.
Tanpa ia sadari, Kakinja sendiri yang entah bagaimana telah membawanya kembali ke markas masa kecil mereka. Lilin yang sempat ia senggol hingga padam kini kembali menyala. Tegak di tengah ruangan. Di hadapan Yagani, Fadel, Eido, dan Hendra masih setia duduk melingkar. Namun kali ini, tidak ada lagi usaha dari mereka untuk terlihat seperti manusia biasa. Wajah mereka teramat pucat, dengan luka-luka lebam samar sisa. Kecelakaan setahun lalu yang mulai tampak di bawah sapuan cahaya lilin. Sepasang mata mereka menatap Rian dengan pancaran kedalaman yang tak terukur. Rian tidak lagi berniat untuk lari. Rasa takutnya telah habis, melebur sepenuhnya menjadi penyesalan yang membakar dada. Air matanya mengalir deras, membasahi debu di lantai semen saat ia menyembunyikan wajahnya. Di balik kedua telapak tangan, bahunya terguncang hebat oleh tangis yang pecah. "Maafin gua," bisik Rian di sela isak tangisnya. Suaranya terdengar pecah dan hancur. "Maafkan Ken Vandailos dito. Gue yang salah. Gue selalu mentingin kerjaan konyol itu. Gue selalu mikir kita masih punya banyak waktu nanti. Gewa." Gani melangkah maju perlahan. Gerakannya kaku namun sorot matanya kini melunak. Ia berdiri tepat di depan Rian yang sedang bersujud pasrah. "Kami tidak marah sama kamu, Yan," ucap Gani. Suaranya kini tidak lagi berlapis gaib, melainkan kembali menjadi suara Gani yang tulus. Sahabat yang selalu melindunginya dulu. "Kami cuma mau menagih janji itu. Janji yang mengikat jiwa kami di tempat ini." Fadel ikut mendekat, tersenyum tipis. "Kami nggak bisa pergi sebelum lingkaran ini lengkap. Yan, kami cuma butuh 1 hari. 1 hari lebaran di mana kamu benar ada di sini, bareng kita." Rian mendongak, menatap keempat. Wajah yang kini kehilangan hawa. Mengerikannya, hangat meskipun tubuh mereka sedingin es. Kehangatan persahabatan yang murni itu kembali memenuhi ruangan. "Kalian harus pergi setelah ini?" tanya Rian dengan tenggorokan yang tercekat. Ido mengangguk pelan. "Waktu kami sudah habis di dunia ini. Yan, tugas kami sekarang cuma ngingetin kamu. Jangan sampai kamu ngulangin kesalahan yang sama ke orang-orang yang masih hidup di sekitar kamu. Jangan tunda waktu untuk mereka sebelum semuanya terlambat kayak kita." Hendra maju paling akhir, menepuk pundak Rian pelan. Sentuhan itu terasa sedingin embun pagi. Namun anehnya menenangkan jantung Rian yang sejak tadi bertalu hebat. "Jaga diri kamu baik-baik di kota, Yan, jangan lupa doain kami." Hendra maju paling akhir, menepuk pundak Rian pelan. Sentuhan itu terasa sedingin embun pagi. Namun anehnya menenangkan jantung Rian yang sejak tadi bertalu hebat. "Jaga diri kamu baik-baik di kota, Yan, jangan lupa doain kami." Rian mengangguk cepat, menghapus air matanya dengan kasar walau terus mengalir kembali. "Gehanhi, gue janji bakal selalu kirim doa buat kalian. Gue gak bakal lupa sama kalian sampai kapanpun." Mendengar sumpah tulus dari Rian, perlahan-lahan wujud pucat dan menyeramkan dari keempatnya mulai berganti. Wajah mereka kembali bersih, cerah, dan penuh tawa seperti saat mereka masih mengenakan seragam sekolah dulu. Mereka tersenyum sangat lebar, sebuah senyuman kebebasan yang teramat tulus. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dari Kekawan, gema suara azan subuh pertama di hari raya Idul Fitri mengalun lirih dari masjid desa, memecah kesunyian malam dan menembus dinding papan rumah kayu itu. Bersamaan dengan lantunan suci tersebut, udara dingin di dalam ruangan perlahan digantikan oleh kehangatan sinar fajar yang mulai menyembul dari ufuk timur. Rian menyaksikan dengan mata karkas saat tubuh Gani, Fadel, Ido, dan Hendra mulai memudar secara perlahan. Bentuk tubuh mereka melarut bersama kabut pagi yang berembus keluar jendela, berubah menjadi partikel-partikel. Cahaya yang damai sebelum akhirnya menghilang, sepenuhnya tanpa menyisakan suara maupun jejak. Ruangan itu kini benar-benar kosong. Hanya menyisakan Rian sendirian yang terduduk di tengah lantai. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah dinding, menerangi seluruh sudut rumah kayu yang kini tampak bersahabat.
Ada rasa kehilangan yang teramat besar di dada Rian. Namun anehnya, ada pula rasa lega dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahan di kota. Beberapa jam kemudian, di bawah langit kampung halaman yang cerah, Rian berdiri di depan 4 gundukan tanah yang berjejer rapi di pemakaman umum desa. Batu nisan bertuliskan nama Gani, Fadel, Edo, dan Hendra bersanding bisu di hadapannya. Rian tersenyum tipis, menaburkan bunga, lalu melantunkan doa dengan segenap ketulusan jiwanya. 1 bulan berlalu sejak kejadian malam takbiran itu. Rian telah kembali ke rutinitasnya di ibu kota. Pekerjaannya tetap menumpuk. Tanggung jawabnya tetap besar. Namun ada satu hal mendasar yang berubah dari dirinya. Ia tidak lagi membiarkan pekerjaan memperbudak hidupnya. Setiap akhir pekan, ia selalu menyempatkan diri menelepon orang tuanya. Ia tidak lagi menunda janji untuk bertemu dengan orang yang mengasihinya. Suatu malam, saat Rian sedang duduk bersantai di balkon apartemennya sambil menikmati angin malam, ponselnya di atas meja bergetar pendek. Sebuah notifikasi pesan masuk. Rian membukanya perlahan. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. "Terima kasih sudah datang, Yan, kami menyayangi kamu." Jantung Rian berdesir pelan. Ia menatap pesan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Namun sebuah senyuman ikhlas terukir di wajahnya. Hanya dalam hitungan detik setelah dibaca, barisan teks itu mendadak blur, menghilang, dan terhapus dengan sendirinya dari layar ponsel seolah tidak pernah ada. Rian mendongak, menatap hamparan bintang di langit malam yang luas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik lirih pada angin malam, "Tenang di sana, sahabat. Gue gak akan pernah lupa." Kisah Rian dan keempat sahabatnya menjadi sebuah tamparan keras yang menyadarkan kita bahwa penyesalan selalu datang di lembar terakhir kehidupan. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar masa depan yang belum pasti, hingga kita menutup mata pada orang-orang yang selalu setia menanti kita di masa kini. Kita kerap menggunakan kata sibuk dan nanti sebagai perisai, tanpa pernah menyadari bahwa waktu tidak pernah berjanji untuk menunggu kita siap. Pertemuan mistis di malam takbiran itu bukanlah sebuah teror yang bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah bentuk cinta yang melintasi batas kematian. Sebuah kesempatan terakhir yang diberikan semesta, agar sebuah janji tidak berakhir menjadi kutukan penyesalan yang abadi. Melalui kepergian Gani, Fadel, Ido, dan Hendra, kita diajarkan bahwa ikatan, persahabatan yang tulus tidak akan pernah luntur oleh jarak, waktu, bahkan oleh kematian itu sendiri. Maka dari itu sebelum semuanya terlambat dan sebelum kursi yang kita tinggalkan berubah menjadi penyesalan yang tak bisa diperbaiki, sempatkanlah waktu untuk pulang. Temui mereka yang menyayangi kita selagi suara mereka masih bisa kita dengar, selagi pelukan mereka masih bisa kita rasakan, dan selagi bayangan mereka masih menapak di atas bumi yang sama. Karena pada akhirnya, harta terbaik di dunia ini bukanlah kesuksesan yang kita raih sendirian, melainkan momen kebersamaan yang kita ukir bersama orang-orang tersayang.